Halo guys, berjumpa lagi dan gue Kyoto. Sekarang kita akan bahas lagi tentang FRSKD CPNS tahun 2021, khususnya tentang seksi tes intelijensia umum atau TIU. Ini adalah data per 7 September 2021 ya. Dan langsung aja kita bahas materinya dari sekarang. Nah ini ada sebuah pertanyaan, katanya seorang pemeriksa akan memeriksa 5 buah kantor, yakni EFGHI. Karena 5 kantor tersebut saling berhubungan, maka pemeriksaan melakukannya dengan cara berurutan. Urutannya, aturannya adalah sebagai berikut. H dapat diperiksa jika F sudah diperiksa, G diperiksa sebelum E diperiksa, I diperiksa pada urutan keempat. Nah, kemudian jika E diperiksa pada urutan kedua, maka pilihannya ada A sampai E. Nah, yang pertama kali kalau misalnya ada soal kayak begini, yang pertama kali yang harus kalian lihat adalah bagian kondisi yang bagian sini ya. Ini yang 3 ini. Nah, ini yang harus diingat dan di antara ketiga kondisi ini yang posisinya udah pasti itu adalah I ya. Ini ya, si I katanya ada di urutan keempat. Ini nggak akan pernah diubah-ubah. Mau gimana pun jawabannya itu dia nggak akan pernah diubah-ubah. Nah, kemudian ditanyakan, jika E diperiksa pada urutan kedua, nah si E ini ya, si E ini katanya di urutan kedua. Nah, yang pertama kali kalian lihat ada dua cara. Yang pertama kalian lihat dulu yang kondisi si I. Kondisi si I katanya dia pasti di urutan keempat. Otomatis coba kita lihat di bagian B, I diperiksa pada urutan terakhir nih, otomatis bukan jawabannya karena I itu pasti di urutan keempat. Oke, kemudian yang E juga nggak mungkin karena katanya F diperiksa pada urutan keempat. Nggak mungkin juga karena di urutan keempat itu pasti si I. Oke, nah kemudian yang F katanya diperiksa pada urutan kelima. Nah, F diperiksa urutan kelima itu nggak bisa juga karena kan katanya di kondisi satu yang ini, kan katanya H itu dapat diperiksa jika hanya F sudah diperiksa. Jadi si F ini nggak mungkin di urutan terakhir karena setelah si F pasti si H diperiksa. Nah, jadi jawabannya antara C atau D. Itu opsinya, yang pertama. Kalau misalnya kalian nggak mau cara gitu, ada juga cara yang lebih cepat lagi. Kalian tinggal lihat aja di soalnya kan katanya E. Jika E diperiksa, langsung aja yang ada kondisi E-nya yang mana? Yang ini kan. Katanya G diperiksa sebelum E diperiksa. Berarti si G dulu, baru si E. Nah, si E-nya itu ada di urutan kedua. Otomatis si G-nya di urutan keberapa? G itu pasti di urutan pertama. Jawabannya D. Nah, kalau misalnya kalian ketemu soal jaring-jaring kubus kayak begini, cara paling gampang adalah kalian bikin aja, bikin rekonstruksi di kertas, karena kalian dikasih kertas coret-coretan kan. Nah, yang pertama kalian pilih dulu dasar dari si kubus. Dasarnya boleh yang mana aja, tapi di sini gue akan pilih yang paling gampang, itu adalah kotak kosong yang di atas bintang. Nah, kita bikin dulu ya, kotak kosong yang di atas si bintang. Di sini, ini kita bikin kayak gini, ini jadi dasarnya ya, kotak kosong di atas si bintang jadi dasarnya. Kemudian berarti yang sisi yang depannya adalah si bintang kayak gini ya kan, sisi bintang. Nah, cuman bintangnya yang tadinya apa ya, runcingnya ke atas, berarti sekarang runcingnya jadi ke bawah ya, jadi kayak bintang terbalik gitu. Nah, gini ini mungkin agak jelek, cuman kira-kira kayak gitu ya, runcingnya ke bawah kayak gini. Kemudian yang di sampingnya, di samping si bintang, samping kanan itu adalah yang garis silang, yang diagonal, berarti garisnya kayak gini ya. Nah, kayak gini. Oke, terus yang bagian atasnya adalah yang hitam putih itu. Nah, cuman hitam putih itu kan yang hitamnya di kiri, putihnya di kanan kan. Tapi sekarang karena dia udah jadi ke atas, otomatis dia posisinya jadi dibalik, yang hitamnya jadi di kanan, kemudian yang putihnya jadi di kiri. Nah, kayak itu. Berarti jawabannya mana yang paling benar? Jawabannya yang benar adalah D. Nah, kalau misalnya kalian ketemu soal kayak begini, kalian yang harus pertama kali dilakukan adalah memodelkan kondisi-kondisinya. Jadi kondisinya itu kan yang A sampai F ini dalam bentuk visual gitu. Nah, sekarang kita mulai dari kondisi yang pertama. Yang pertama katanya petugas medis dan Karang Taruna hanya akan mengungsi setelah lansia dan anak-anak. Berarti lansia dulu, lansia, anak-anak, habis itu baru petugas medis. PM-nya kita singkatin aja, petugas medis dan Karang Taruna, KT. Gitu ya. Kemudian wanita hamil dan ibu dan bayinya harus diungsikan pertama kali. Berarti di sini adalah si wanita hamil, WH, kemudian ibu dan bayi, ibu,
IB, berarti ini paling depan. Nggak ada lagi sebelum si wanita hamil dan ibu. Kemudian anak-anak dan lansia harus didahulukan daripada usia remaja dan dewasa. Berarti ini remaja, dewasa. Kemudian katanya semua orang dewasa dan sehat bertindak sebagai relawan. Oke, kemudian perempuan boleh mengungsi lebih dahulu daripada laki-laki. Relawan hanya boleh mengungsi setelah semua fungsi berhasil. Berarti relawan tuh harus paling terakhir. Dan relawan ini adalah yang dewasa sesuai dengan kondisi D. Berarti yang si D ini kita pindahin ke sini. D. Nah, kemudian di kondisi E katanya yang perempuan boleh mengungsi lebih dulu daripada laki-laki. Berarti ini yang dewasa perempuan dulu. Perempuan, habis itu dewasa laki-laki. Jadi yang paling terakhir itu dewasa laki-laki karena mereka sebagai relawan juga. Nah, sekarang ditanyakan berdasarkan ketentuan di atas mana yang benar. Kita coba aja satu-satu. Anak-anak dapat diungsikan lebih dahulu dibandingkan ibu hamil. Nggak mungkin, karena di sini wanita hamil itu paling depan. Kemudian relawan boleh mengungsi lebih dahulu jika ia perempuan. Nggak juga, nggak boleh lebih dulu karena dia tetap paling belakang. Walaupun dia lebih dulu daripada yang relawan laki-laki ya. Kemudian yang nomor C, petugas medis dan Karang Taruna mengungsi tepat setelah lansia mengungsi. Ini lansia, kemudian petugas medis dan Karang Taruna. Nah, berarti jawaban yang benar itu adalah C. Tapi kalau kita coba dulu yang lihat yang D, remaja dapat diungsikan lebih dahulu daripada anak-anak jika mengalami luka berat. Nah, ini nggak bisa karena nggak ada kondisinya. Kemudian yang E, pengungsi laki-laki yang lebih sakit, yang sakit mendapat prioritas lebih dahulu dibanding perempuan. Ini nggak juga. Berarti jawabannya adalah C. Nah, kalau misalnya soal kayak gini, kalian nggak usah bingung ya. Kita biasanya, kebiasaan kita itu kalau misalnya melihat soal figural serial itu kita selalu melihat dari kiri ke kanan kan. Selalu melihat kayak gitu. Jadi kita lihatnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti yang satu ini gimana sih hubungannya dengan 2, 3 ini? Padahal nggak gitu juga. Kalian bisa juga pakai cara yang vertikal. Jadi dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Nah kayak begini, coba kita lihat yang udah pasti dulu ya. Yang ini dengan ini hubungannya apa? Yang ketiga ini adalah gabungan dari yang atas dan bawah ya. Benar nggak? Ini kan ini hitamnya doang, ini bawahnya doang. Terus pas digabung di paling bawah berarti jadi hitam dan eh, yang atas dan bawah hitam. Kemudian di baris ke apa kolom ketiga ini, yang kanannya hitam, yang kirinya hitam, kemudian yang bawahnya itu gabungan kiri dan kanan. Nah, otomatis yang sini berapa? Ini juga pasti gabungan antara yang ini dan yang ini. Maka jawabannya yang benar yang mana? Jawabannya adalah A. Oke, nah ini soal figural kayak gini, ini adalah soal pertidaksamaan. Jadi kalian ditanyain, mana sih di antara kelima gambar ini yang berbeda dari gambar yang lainnya. Nah, kalau gambar yang lainnya, ini kan coba kita lihat. Ini kan kotaknya udah sama semua ya, bagian depannya udah sama semua ininya, kotak-kotak semua. Kemudian bagian luarnya, ini kan gambar, ada yang bulat, ada love, ada persegi, ada segitiga. Nah, kemudian coba lihat paling dalamnya. Paling dalamnya yang si A ini bulat, sama. Bulat di dalam, bulat di luar. Yang B, love di luar, di dalamnya kotak. Yang C di luarnya kotak, di dalamnya bulat. Yang D di luarnya bulat, di tengahnya kotak. Yang E di luarnya segitiga, di dalamnya bulat. Jadi antara B sampai E itu ternyata antara bangunan yang di luar sama yang di dalam itu beda. Sementara yang A, bangunan luar sama yang dalam itu sama. Jadi yang berbeda itu yang mana? Yang A. Nah, ini soal silogisme ya. Semua penonton wayang orang membeli karcis. Kemudian, wayang orang dimainkan pada hari Sabtu dan Minggu. Pada hari Sabtu, Budi menonton wayang orang. Nah, ini caranya yang paling gampang itu adalah kalian coret yang sama. Salah satu, kalau ketemu yang sama di antara dua kalimat, itu kalian coret yang pertama, yang lebih dulu. Misal contoh kayak gini. Penonton wayang, ini ya. Semua penonton wayang orang. Kemudian di sini ada lagi wayang orang. Ya kan, otomatis ini kalian coret aja nih, wayang orang ini. Coret. Oke, kemudian dimainkan pada hari Sabtu. Kemudian di sini ada lagi pada hari Sabtu, berarti yang Sabtu sini kalian coret. Nah, ini minggunya juga bisa dicoret. Jadi yang tersisa adalah semua penonton membeli karcis. Pada hari Sabtu, Budi menonton wayang orang. Jadi ketika itu digabungkan menjadi pada hari Sabtu, Budi menonton wayang orang membeli karcis.
Atau kalau misalnya kita perbaiki kalimatnya menjadi Budi membeli karcis untuk menonton wayang orang pada hari Sabtu. Jadi jawabannya adalah E. Nah, di daerah ini kita tulis dulu soalnya. Kemudian ini ditanyain blanknya ada 3. Nah, ya kan kalau biasanya kita lihat kan 4 ke 4 tuh nggak ada ya. Tambah 0, 4 ke 8 tambah 4, 8 ke 12 tambah 4, 12 ke 20 tambah 8. Itu kayak nggak ada polanya ya, agak susah. Nah, tapi yang deret itu bisa juga pakai cara yang lain. Nah, cara yang lainnya adalah kayak gini. Ini 4, di sini berarti 4 ditambah 0, ya kan? Ini kita anggap di sini tuh ada 0 gitu ya. Terus di sini tuh 8 berarti yang ini 4 tambah 4, 4 tambah 4. Kemudian yang 12 ini berapa? 8 tambah 4. 8 tambah 4. Kemudian yang 20 itu adalah 12 tambah 8. Berarti dia adalah dua suku sebelumnya ya. Berarti otomatis yang di sini berapa? 20 tambah 12. Berarti 32 gitu ya. Kemudian di sini 32 tambah 20. 32 tambah 20. 52. Kemudian yang di sini 52 ditambah 32, jawabannya 84. Jadi yang benar jawabannya adalah D, 32, 52, dan 84. Kan? Nah, caranya kalian bikin dulu aja. Ke sini coba. Sini ya, 2 langkah. Dari 70 ke 75, 75 ke 81. Jangan kepanjangan, karena yang tersedia itu angkanya cuma 6. Kalau misalnya kalian pakai 4 langkah misalnya, 73 ke 75, nanti otomatis 70-nya ke 81. Tapi 67-nya nggak ketemu temannya. Jadi takutnya polanya malah jadi nggak benar. Nah, coba kita lihat 73 ke 67 itu berarti kurang 6 ya. Kurang 6. Kemudian 67 ke 60 itu kurang 7. Berarti dia pengurangannya makin besar berarti kan. Ini berarti 60 dikurang 8. 60 kurang 8 itu berapa? 52. Sini ya. Kemudian yang di atasnya 70 ke 75 itu tambah 5. 75 ke 81 itu tambah 6. Berarti dia kemungkinan besar dia akan tambah 7 gitu ya. 81 tambah 7 berarti 88, ya kan? Terus di sini 52 dikurang 9. 52 kurang 9 tuh 43. Ya, 88 tambah 8. 88 tambah 8 itu adalah 96. Nah, jadi opsinya yang benar adalah E, 52, 88, 43, 96.